Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang kurikulum manajemen dan tentor manajemen. Yang pertama, pengertian kurikulum manajemen. Manajemen kurikulum adalah sebagian suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Kemudian yang bagian B, model kurikulum manajemen. Yang pertama, model perencanaan rasional deduktif. Model ini cocok untuk sistem perencanaan pendidikan yang sentralistik, yang menitik beratkan pada sistem perencanaan pusat, di mana kurikulum ini dianggap sebagai suatu alat untuk mengembangkan mencapai maksud-maksud di bidang sosial ekonomi. Kemudian yang kedua, model tanpa perencanaan. Model ini dinamakan model situasional. Asumsi rasionalitasnya menekankan pada respon fleksibel kurikulum yang tidak memuaskan dan inisiatif pada tingkat sekolah atau tingkat lokal. Hal ini mungkin merupakan suatu refleksi, suatu keyakinan ideologis masyarakat, demokrasi atau pengembangan kurikulum berbasis sekolah. Yang ketiga, model interaktif rasional. Perencanaan ini menitik beratkan pada guru-guru mereka sendiri yang merencanakan kurikulum berdasarkan pertimbangan sistematik tentang relevansi pengetahuan filosofi. Pengetahuan yang bermakna sosiologi, argumen-argumen kecenderungan sosial, psikologi untuk memberitahukan tentang urutan-urutan materi pelajaran. Kemudian yang terakhir, model disiplin. Model tanpa perencanaan non-planning. Model ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan intuitif guru-guru di dalam ruangan kelas sebagai bentuk pembuatan keputusan, hanya sedikit upaya kecuali merumuskan tujuan khusus, formalitas pendapat dan analisis intelektual. Kemudian bagian C, kurikulum fungsi manajemen di lembaga. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya kurikulum melalui pengelolaan yang sudah terencana. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran siswa didik atau lingkungan. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, untuk meningkatkan tingkat efektivitas kinerja pengajaran atau aktivitas siswa didik agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang tepat. D. Macam-macam manajemen kurikulum. Yang pertama, manajemen kurikulum sebagai tujuan, komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin diharapkan. Yang kedua, komponen isi materi pembelajaran. Pada komponen isi kurikulum lebih banyak menitik beratkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh anak didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang ketiga, komponen metode. Komponen metode ini berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Metode yang tepat adalah metode yang sesuai dengan materi dan tujuan kurikulum yang akan dicapai dalam setiap pokok pembahasan. Kemudian yang keempat, komponen evaluasi. Evaluasi merupakan komponen-komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan dalam konteks kurikulum. Evaluasi itu dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum. Atau evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategis yang telah ditetapkan. Yang bagian E, sistem kurikulum manajemen. Sistem kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum lokal yang dibuat sendiri oleh lembaga kursus. Kurikulumnya berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian kita lanjut yang bagian tentor
manajemen. Bagian A, pengertian tentor. Tentor adalah pembimbing atau sahabat unik yang mengajarkan pada kita satu hal yang kecil, tapi bila kita kembangkan menjadi satu hal yang menarik dan luar biasa. Jadi dalam artian tentor ini juga dapat diartikan sebagai pembimbing atau sahabat yang mengajarkan pada kita suatu hal yang kecil, tapi bila dikembangkan akan menjadi suatu hal yang unik, menarik dan luar biasa. B, kriteria mentor. Yang pertama, memiliki pengalaman positif. Mereka yang memiliki pengalaman formal atau informal dengan mentor cenderung menjadi mentor yang baik bagi dirinya. Yang kedua, reputasi yang baik untuk mengembangkan orang lain. Orang berpengalaman dengan reputasi yang baik untuk membantu orang lain mengembangkan keterampilannya. Yang ketiga, pengetahuan yang up to date. Mereka yang memiliki pengetahuan dan atau keterampilan teknik yang terbaru. Yang terakhir, menunjukkan keterampilan manajerial, mentoring yang efektif. Orang yang menunjukkan keterampilan pelatihan konseling, fasilitator, dan networking yang efektif. Bagian C, keterampilan yang harus dimiliki mentor. Yang pertama, mengembangkan potensi asli individu. Yang kedua, membangkitkan kreativitas dan menggali jawaban yang personal. Yang ketiga, dapat membangkitkan loyalitas dan menurunkan turnover. Yang keempat, membangkitkan kedekatan antara individu dan membantu komunikasi. Yang keempat, mendorong munculnya keberanian, keyakinan, dan nilai positif. D, pembimbing. Pembimbing memberi masukan dan saran kepada peserta yang bertanggung jawab atas keberhasilan peserta. Kemudian yang terakhir, evaluasi. Evaluasi mentor dilakukan oleh pimpinan mentor untuk mengukur keberhasilan kinerja masing-masing bagian bidang satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Itulah penjelasan saya tentang manajemen kurikulum dan tentor kurikulum. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.